Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Putri Mardiani dengan MPM 204240232. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajaran, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum bersifat dinamis karena selalu menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Adapun perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini adalah suatu proses penyesuaian dan pembaruan terhadap sistem pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode pembelajaran, serta sistem penilaian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan zaman, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan mampu mengembangkan kompetensi serta karakter peserta didik secara optimal. Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka yang menekankan pembentukan karakter, semangat kebangsaan, dan kesadaran bernegara pada peserta didik. Kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947 dan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan sebelumnya, namun sudah diarahkan pada kepentingan nasional. Adapun perubahan di tahun 1947 ini yaitu menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai menanamkan nilai nasionalisme, semangat persatuan, serta cinta tanah air. Penekanan pembelajaran lebih pada pendidikan watak dengan materi pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan upaya membentuk warga negara yang berjiwa merdeka. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum kedua. Kurikulum 1952 ini adalah kurikulum yang disusun secara lebih terperinci, sistematis, dan terarah dalam setiap pembelajaran. Kurikulum ini menekankan kejelasan materi, tujuan pembelajaran, serta keterkaitan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar pembelajaran lebih bermakna. Adapun perubahan yang terjadi setelah kurikulum 1947 yaitu materi lebih rinci dan terstruktur, dan yang kedua, guru mengajar satu mata pelajaran khusus atau spesialis, dan yang ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum ketiga. Kurikulum 1964 ini merupakan kurikulum yang menekankan pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, kreativitas, dan kemampuan sosial siswa. Adapun perubahan yang terjadi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1952, yang pertama, mempertahankan struktur terperinci dari kurikulum 1952, dan yang kedua, menanamkan konsep pancawardhana, yaitu 5 aspek pengembangan kepribadian siswa. Yang pertama, cipta. Cipta merupakan kemampuan berpikir dan berkreasi. 2. Rasa, kemampuan merasakan estetika dan empati. 3. Karsa, kemampuan berinisiatif dan bertindak. 4. Karya, yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kelima, moral. Moral yaitu pengembangan nilai-nilai etika dan berakhlak. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang seimbang, bukan hanya penguasaan materi. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum keempat. Kurikulum 1968 ini adalah kurikulum yang berorientasi pada pembinaan jiwa Pancasila dan stabilitas nasional. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter dan moral siswa agar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara. Adapun perubahan yang terjadi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1964, yaitu yang pertama, menghapus konsep pancawardhana yang menekankan pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, dan yang kedua, lebih menekankan pendidikan moral, etika, dan ideologi negara, terutama nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, materi pelajaran disusun agar mendukung pembinaan karakter nasional dan penguatan kesadaran berbangsa. Dan yang keempat,
Tujuan pendidikan berfokus pada pembentukan warga negara yang taat hukum, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum kelima. Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang berorientasi pada tujuan instruksional dengan pendekatan sistematis, di mana setiap materi pelajaran dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Ada perubahan yang terjadi dari tahun sebelumnya. Yang pertama, menggunakan PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional, untuk merancang materi pembelajaran secara sistematis. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran dibuat sangat rinci sehingga guru dan siswa memiliki panduan yang jelas dalam proses belajar. Dan yang ketiga, menekankan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui perencanaan yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian hasil. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum ke-6. Kurikulum 1984 ini adalah kurikulum yang menekankan keaktifan siswa dalam belajar. Kurikulum ini mendorong siswa untuk lebih aktif bertanya, berpikir, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna. Ada perubahan yang terjadi dari tahun sebelumnya. Yang pertama, muncul pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif yang menekankan keterlibatan siswa dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Dan yang kedua, materi dan metode pembelajaran disesuaikan agar lebih interaktif dan kontekstual sehingga siswa dapat menghubungkan pelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Kurikulum 1994 merupakan kurikulum ke-7. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan penekanan pada sistem caturulan, yaitu pembagian tahun pelajaran menjadi 4 periode atau caturulan untuk mempermudah perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk lebih fleksibel, terstruktur, dan mampu menyesuaikan kebutuhan siswa. Adapun perubahan dari kurikulum sebelumnya, yang pertama, perpaduan pendekatan lama dan baru, menggabungkan metode pembelajaran aktif siswa atau CBSA dengan pendekatan terstruktur dan sistematis dari kurikulum sebelumnya. Dan yang kedua, guru tetap sebagai fasilitator. Kurikulum 2004 merupakan kurikulum ke-8. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetisi, yaitu KBK, menekankan pada pengembangan kemampuan dan kompetisi siswa. Kurikulum ini fokus pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sehingga mereka siap menghadapi tantangan dunia nyata. Adapun perubahan dari kurikulum sebelumnya, yang pertama, fokus pembelajaran beralih dari sekedar penguasaan materi menjadi penguasaan kompetisi. Dan yang kedua, penilaian berbasis hasil belajar menekankan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap situasi nyata. Dan yang ketiga, materi dan metode pembelajaran disusun agar mendukung pengembangan kompetisi secara terpadu, bukan hanya hafalan. Kurikulum 2006 merupakan kurikulum ke-9. Kurikulum 2006 atau disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik siswa masing-masing. Kurikulum ini mendorong fleksibilitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Adapun perubahan dari kurikulum sebelumnya, yang pertama, sekolah menjadi lebih mandiri dalam menentukan strategi, materi, dan metode pembelajaran. Dan yang kedua, guru lebih kreatif dalam menyusun silabus atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Dan yang ketiga, memberikan peluang bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan program pembelajaran inovatif yang relevan dan menarik bagi siswa. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ke-10. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pengembangan kompetensi abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi siswa yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun perubahan kurikulum dari kurikulum sebelumnya, yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan yang kedua, penilaian tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpadu. Dan yang ketiga, materi dan metode pembelajaran
dirancang untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam menentukan konsep dan solusi sendiri. Dan yang keempat, menekankan penguatan karakter dan kompetensi abad 21 agar siswa siap menghadapi tantangan global dan lokal. Kurikulum Merdeka yaitu kurikulum yang ke-11. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kebebasan belajar bagi siswa dan guru sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan relevan kepada kehidupan sehari-hari siswa, sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan lebih bermakna. Adapun perubahan kurikulum dari kurikulum sebelumnya, yang pertama, materi dibuat lebih sederhana tetapi mendalam, sehingga siswa dapat memahami konsep yang dengan baik tanpa harus terbebani materi. Dan yang kedua, diperkenalkan proyek penguat profil Pancasila atau P5 yang menekankan kompetensi sosial, kebenekaan, gotong royong, kemandirian, dan kepedulian. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi menyesuaikan gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator dan mentor, membimbing siswa dalam proses belajar yang lebih mandiri dan kreatif. Jadi kesimpulannya adalah pedoman pendidikan yang memuat tujuan, materi, metode, dan penilaian serta bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perubahan kurikulum di Indonesia bertujuan meningkatkan mutu pendidikan agar lebih relevan, efektif, dan mampu membentuk peserta didik yang berkarakter serta kompeten menghadapi tantangan masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.